Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-khaliqil ma'bud dzil fadli wal karami wal ihsani wal jud. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala zainil wujud khairi maulud habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina nuri qulubina Muhammad sahibil maqamil mahmud wa ala alihi ar-ruka'is sujud wa ashabihi al-mufina bil-uhud wa ala tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadha ila yaumil maw'ud amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan abai al-ajilla, para habaib, para syiban, para alim ulama, para kiai, para asatid, tokoh masyarakat. Yang saya hormati, saya muliakan sahibil hajah Al-Habib Ja'far bin Abdullah bin Saleh Assegaf sekeluarga, para sesepuh dan para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat ini kita dikumpulkan dalam satu majelis yang tidak kita ragukan, penuh barokah dan dihujani rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan, kita hadiahkan kepada teladan terbaik bagi kita semua, manusia yang sepanjang hidupnya la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufah. Sepanjang hidupnya tidak pernah berkata dan tidak pernah berbuat kecuali semuanya kebaikan. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, saya muliakan, saat ini kita bersama-sama berkumpul di dalam rangka merayakan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan memang beliaulah manusia yang paling layak dirayakan kelahirannya. Karena tidak akan kita temukan, hadirin, yang lebih mulia dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihi salam pernah bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Rabb, hal khalaqta khalqan akrama alaika minni istafaitani alal bashar wa kallamtani bituri Sina. Ya Allah, apakah engkau menciptakan satu makhluk yang lebih mulia di sisimu daripada aku? Engkau pilih aku di antara begitu banyak manusia sebagai utusanmu. Engkau ajak aku berbicara di Bukit Tursina. Mungkin saat itu para hadirin, dalam benaknya Nabi Musa alaihi salam, beliaulah yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mari kita dengar jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ama alimta ya Musa anna Muhammadan akramu alayya min jami'i khalqi. Apakah kamu tidak tahu wahai Musa bahwasanya satu makhlukku yang bernama Muhammad itu lebih mulia dari seluruh makhlukku yang lain. Nabi Muhammad bukan cuma sekedar manusia paling mulia, bukan. Bukan cuma sekedar nabi paling mulia, rasul paling mulia, tapi beliau makhluknya Allah yang paling mulia. Artinya dari seluruh jenis makhluk yang pernah diciptakan Allah,
tidak akan kita temukan kapanpun dan dimanapun yang lebih mulia dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah hadirin, kita semua orang-orang yang beruntung, kita dijadikan umat beliau. Kita dipilih oleh Allah menjadi manusia yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau merenung ya, yang hidup di zamannya Rasulullah, melihat mukjizat hebat dari Nabi Muhammad SAW, yang ngajak masuk Islam Nabi Muhammad, tapi mereka nggak diberi hidayah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sampai meninggalkan alam dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ada Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'ayth, orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin, orang-orang munafikin. Kita alhamdulillah, jarak kita dengan Nabi Muhammad jauh. Lebih dari 1000 tahun kita dengan diutusnya Nabi Muhammad. Kita nggak pernah ketemu Nabi Muhammad. Mohon maaf walafu, mimpi Nabi Muhammad satu kali aja mungkin belum pernah kita. Mimpi diuber macan balak-balik mungkin. Tapi kita iman kepada Nabi Muhammad kita. Kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan kenikmatan yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lu kita kalau mau merenung ya, di luar sana berapa banyak yang tidak dikasih nikmatul Islam, nikmatul iman para hadirin. Yang jadi orang Kristen banyak, yang jadi orang Buddha banyak, yang jadi orang Hindu banyak. Kita yang hadir ini semuanya alhamdulillah muslimin, mukminin, bahkan sebagian cucunya Rasulullah SAW. Kurang apa kita? Kita semua ini bisa dikatakan di depan kita ini surganya Allah sudah para. Kita semua ini nggak ada yang jauh dari surga. Kita semua yang hadir ini tinggal selangkah ke surganya Allah. Yang hadir semuanya ini bisa dikatakan calon-calon ahli surga. Modal ke surga sudah di tangan kita para hadirin. Kalau orang tidak beriman, mau sebaik apapun perilakunya tidak akan bisa masuk surganya Allah. Tinggal kita jangan sampai nggak mau masuk surga. Itu saja. Jangan sampai kita nggak mau masuk surga. Kenapa? Karena ada umatnya Nabi Muhammad SAW yang nggak mau masuk surga itu ada. Siapa yang menyatakan? Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis sahih beliau bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Semua umatku masuk surga kecuali yang nggak mau surga. Kalau logikanya nggak ada yang nggak mau surga para hadirin. Siapa yang nggak mau surga? Setiap berdoa, setiap orang itu pasti yang diminta ingin masuk surganya Allah, selamat dari nerakanya Allah. Belum pernah saya mendengar ada orang berdoa, ya Allah masukkan saya ke neraka, ya Allah jauhkan saya dari surga. Nggak ada. Semua pasti ingin masuk surga, selamat dari api neraka. Karena memang kenikmatan yang hakiki bukan kenikmatan dunia ini para hadirin. Mau senikmat apapun di dunia ini, kalau dibandingkan surga nggak ada apa-apanya. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab Sabilul Idzikar, beliau menjelaskan di situ, adna ahlil jannah man yu'ta mithlad dunya asyra marrat wa yakunu lahu alfu khadim wasnatani wa sab'una zaujatan minal huril 'ain. Yang masuk surga paling rendah derajatnya, surganya kelas ekonomi, bondone mepet, alhamdulillah masih masuk surga, nggak masuk neraka. Allah berikan kekayaan 10 kali lipatnya dunia. Pelayannya berapa? 1000 orang yang melayani dia di surga. Satu orang dilayani 1000 orang. Ini yang kelas ekonomi. Istrinya berapa?
72 istri dari bidadarinya surga. Oleh karena itu walafu, yang di dunia ini belum ditakdir kawin lagi yang sabar sudah. Istri satu sekarang di dunia ini, alaiha nahya wa alaiha namut, sehidup semati ya sabar dululah, nanti di surga yang derajatnya paling rendah aja 72 bidadarinya surga Allah sediakan bagi kita. Dan semuanya sudah diatur oleh Allah. Punya 72 istri nggak ada masalah kalau di surga. Kenapa? Dalam riwayat hadis yang lain sabdanya Rasulullah SAW, innar rajula min ahlil jannah yu'ta quwwata mi'ati rajulin fil akli wasyurbi wal jima'i wasyahwah. Satu orang laki diberi kekuatan seperti 100 orang di surga. Seperti 100 orang waktu di dunia, satu orang. Dalam urusan makan, minum, syahwat dan jima. Jadi walafu punya istri 70 nggak ada masalah, enteng. 72 tadi enteng. Mau digilir semuanya sehari masih sisa 28 para hadirin. Masya Allah. Namun bukan itu kenikmatannya, nggak berarti di surga. Kenikmatan yang lebih dari itu termasuk min aladzini amfil jannah al-ijtima' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk paling lezatnya nikmat di surganya Allah itu kita berjumpa, kita berkumpul, kita bersanding bersama Rasulullah SAW. Oleh karena itu Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi dalam qasidahnya beliau menyatakan apa? Fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Saya ingin masuk surga itu bukan karena saya tertarik dengan makanannya, dengan minumannya, dengan bidadarinya, dengan istana-istananya yang megah. Saya ingin masuk surga karena di dalam surga ada Habibi Muhammad. Ada Nabi Muhammad di surga. Kalau di surga gak ada Nabi Muhammad, gak kepingin masuk surga. Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi para hadirin. Oleh karena itu para sahabat heran ketika Nabi menyatakan ada umatnya nggak mau masuk surga. Qalu faman ya'ba ya Rasulullah. Siapa umatmu yang nggak mau masuk surga ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi Muhammad. Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Umatku yang patuh kepadaku, yang taat kepadaku, itulah umatku yang akan masuk surga. Dan umatku yang maksiat kepadaku, itulah umatku yang gak mau masuk surga. Oleh karena itu depan mata kita sudah surga para hadirin. Kita semua gak jauh dari surga. Tinggal kita yang patuh sama Nabi Muhammad. Tinggal kita yang nurut sama Nabi Muhammad. Laksanakan perintahnya Nabi Muhammad. Jauhkan diri kita, anak-anak kita, keluarga kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Kita prihatin zaman sekarang ini, kemaksiatan merajalela di tengah-tengah anak-anak umat Islam dan dianggap sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa. Dan itu semuanya mengecewakan Nabi Muhammad. Jangan sampai kita atau keluarga kita menjadi pelakunya. Kita lihat, yang mabuk, yang kecanduan obat, berapa tahun yang lalu data dari BNN di Indonesia ini, omset peredaran narkoba setiap bulannya sudah mencapai 70 triliun. Setiap bulan sudah mencapai 70 triliun. Berarti sudah banyak anak-anak umat Islam yang jadi korban para hadirin, para pemuda-pemudi kita. Padahal bagaimana dalam hadis Nabi SAW dalam Sahih Muslim, beliau bersabda, kullu muskirin haram wa inna 'alallahi ahdan liman syaribal muskira an yasqiyahu min tinatil khabal araku ahlin nar. Semua yang memabukkan itu haram. Dan Allah sudah berjanji, kata Nabi Muhammad, bagi siapa, barang siapa yang minum sesuatu yang memabukkan, maka Allah akan beri minum dia daripada tinatul khabal. Apa tinatul khabal itu? Keringatnya penghuni nerakanya Allah. Artinya yang pemabuk-pemabuk ini kalau nggak tobat min ahlin nar. Kedua, pergaulan bebas. Dianggap lumrah, dianggap biasa para hadirin. Laki perempuan dianggap biasa.
Dianggap sudah Masya Allah bukan dosa lagi sudah. Padahal ayatnya sudah jelas, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangankan menyentuh, melihat saja yang tidak halal itu dalam hadis an-nabratu sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan mata yang tidak halal itu panah beracun dari panahnya iblis. Apalagi menyentuh. Dalam riwayat At-Tabrani ada satu sabdanya Rasulullah SAW. La an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikyatin min hadidin khairun lahu min an yamassam ra'atan la tahillu lahu. Kalau misalnya salah satu dari kalian kepalanya ditusuk dengan jarum dari besi, itu lebih baik daripada dia menyentuhkan tangannya kepada perempuan yang tidak halal baginya. Oleh karena itu hati-hati, jangan dianggap sesuatu yang lumrah biasa. Walaupun sudah menjadi adat istiadat di masyarakat, kalau nyimpang dari ajarannya Rasulullah nggak boleh diteruskan, harus dirubah para hadirin. Nabi Muhammad SAW itu di masa hidupnya, kalau ada sahabat yang laki mau baiat sambil berjabatan tangan baiat sama Nabi. Tapi giliran kalau yang datang perempuan kepada Nabi minta dibaiat, apa kata Nabi kepada mereka? Ini Nabi Muhammad manusia yang paling bisa mengendalikan syahwatnya, menguasai syahwatnya. Ketika perempuan yang datang minta dibaiat oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad menyatakan apa? Ubayi'ukunna bil kalam fa inni la usafihun nisa. Aku baiat kalian dengan ucapan saja, dengan kata-kata saja, karena aku tidak berjabatan tangan dengan perempuan yang tidak halal bagiku. Bahkan yang lebih parah, berzina kalau suka sama suka dianggap biasa zaman sekarang. Padahal bagaimana dalam kitab Bahjatul Wasail, Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani rahimahullah menjelaskan satu hadis. Ma min dzambin ba'da syirkin a'dhamu min nutfatin wada'aha ar-rajulu fi rahimin la yahillu lahu. Tidak ada dosa yang paling besar setelah menyekutukan Allah daripada sperma yang diletakkan oleh laki-laki di rahimnya perempuan yang tidak halal baginya. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, mari kita hidup di dunia nggak lama. Jangan sampai gara-gara kita bersenang-senang di atas dunia dengan dosa dan maksiat, gagal kita masuk surganya Allah. Jangan sampai seperti itu. Al-lailu wa in tala la budda min tulu'il fajri. Wal umru wa in tala la budda min dukhulil qabri. Malam itu mau sepanjang apapun, ujung-ujungnya terbit fajar para hadirin. Umur kita juga gitu, mau sepanjang apapun, ujung-ujungnya kita semua ini masuk kuburan. Waktu ini terus berjalan, kita nggak punya waktu. Semakin lama di dunia, bukan semakin lama waktu kita di dunia, semakin nggak ada waktu kita di dunia ini. Mau sampai kapan kita gunakan lupa kepada Allah, apalagi maksiat kepada Allah? Apa nggak takut yang maksiat-maksiat itu? Kenikmatan sesaat tapi susahnya lama atau selamanya. Apa nggak takut yang maksiat-maksiat itu kalau dilanjutkan ternyata belum tobat, meninggal dunia dalam keadaan bermaksiat? Nggak sedikit matinya dalam keadaan mabuk, nggak sedikit matinya dalam keadaan berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Yang mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita semua sehingga sisa umur ini kita benar-benar bisa menjalankan perintah Nabi Muhammad dengan sebaik-baiknya, menjauhi larangan-larangan beliau. Dan juga tidak kalah pentingnya, mudah-mudahan kita selalu semangat untuk perhatian dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga aktivitas kita semuanya ketika kita mutabaah dan menjalankan sunnah Nabi Muhammad semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, wal-afu minkum. Allahumma rzuqna minal uquli awfaraha wa minal adhani asfaha wa minal a'mali azkaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaki ajzalaha wa minal afiyati akmalaha wa minad dunya khairaha wa minal akhirati na'imaha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.